Tak bisa dipungkiri, pertandingan grup Frieren dengan grup Denken itu akan segera dimulai. Dengan semangatnya Richard yang mengurus Lawena dan Kane, maka Frieren yang tentu akan melawan Denken. Gue jadi kasihan sama Denken. Apakah wasiatnya sudah ditulis? Denken ini sama dengan Frieren pemikiran soal sihir. Yang paling seru dan lebih baik adalah mencarinya sendiri. Sensasi itu yang baru betul oleh para penyihir. Saat dulu juga Frieren pernah mau dikasih sihir yang dia mau dari guru Flame, yaitu Sire. Tapi Frieren emoh, lebih enak dicari sendiri katanya. Flame juga mendengar itu tersenyum. Sire merasa murid Flame ini satu ini gak punya potensi dengan tidak ada gairah apa-apa. Flame lalu bilang, "Guru, dia akan mengalahkan Raja Iblis." Bukankah guru bilang dan ingin membayangkan bisa hidup di masa damai? Guru pasti tak akan mengalahkan Raja Iblis. Tapi beda dengan Frieren. Berpindah sudut pandang antara pertarungan Richard dengan Lawene dan Kane yang tampaknya kesulitan melawan Richard oleh sebab daya sihir yang terbilang beda jauh. Dari beberapa serangan juga Richard sudah bisa menyimpulkan bahwa Lawene ini punya sihir pembeku yang tak terlalu mematikan. Dan Kane ini juga tak akan berguna sihirnya jika tak ada air. Jadi ini bagi Richard hanya seperti mengasuh anak kecil. Richard juga menjelaskan dan itu seperti mengalihkan perhatian. Tapi dia bilang yang intinya itu sihir pelindung dimodifikasi untuk menahan Zoltorak dan itu tak menutup kemungkinan bakal lebih ribet pemakaiannya. Maka dari itu juga sihir menyerang dan pertahanan saling berkaitan. Jika sihir pelindung terlalu sempurna, maka efek sampingnya makin lama dirapal dan makin ribet mengendalikannya, menyebabkan akan tak guna dalam pertarungan cepat. Jadi pelindung ini secukupnya saja yang kuat dan bisa digunakan dengan sederhana dan cepat. Adapun cara yang lebih modern, namun ini harus memanipulasi sebagian materi. Jadi yang Richard omongin ini buat yang belum paham, dia maksudnya itu bilang sihir serang dan pertahanan saling berkaitan. Jika disatukan, maka jadilah sihir seperti Richard ini. Bisa jadi penyerang dan sekaligus jadi pelindung. Cara yang sangat sederhana namun ampuh dengan bisa mengendalikan sesuatu tambahan itu. 嘘ついてんな。公爵垂れるほどの戦い好きなら、水のある場所で私たちを叩きのめしているはずだ。何をそんなに怖がっている？俺の役目はお前たちを寝かしつけることだ。Denkenが負けない限りはな。Melanjutkan pada sudut pandang Frieren dan Denken, yang pertarungan itu cukup dibawa santai oleh Frieren. Denken juga nggak bisa lama-lama walau sihirnya kuat, dia bisa kehabisan mana. Makanya serangan yang akan Denken habiskan ini ingin sebagai penutup pertarungan. Tapi Frieren dengan gampang hanya membuat pelindung dasar itu sudah mampu. Kalau Denken tambahkan serangan dengan tusukan peluru cahaya yang bertubi-tubi tanpa celah, tapi walau begitu, Frieren mampu menyerang balik dengan masih dalam sihir pelindung, membuat Denken terkejut. Alhasil, meleng dan tahu-tahu Frieren sudah celup bak depan muka Denken dan langsung wuh. Denken を殺す。よせ、ラオフェン。仕方がないか。あまりこういうことは見つけた。バカが。未熟者め。じいさん、なんでそこまでして一級魔法使いになりたいんだよ。Jadi inilah alasan kenapa Denken walaupun sudah punya yang dia mau dan tak lagi tertarik pada sihir yang dikasih tapi lebih baik dicari, lalu kenapa mau jadi penyihir kelas 1? Alasannya simple. Dia pengen ke kampung halamannya yang jadi rawan monster kuat atau pasukan Raja Iblis dan boleh masuk hanya penyihir kelas 1 dan dia ingin ke sana. Tujuannya itu adalah untuk ziarah ke makam istrinya. Itu saja sih dengan pengorbanannya selama ini untuk akses doang ke makam istrinya. Denken juga bilang ke Frieren kalau partnernya nggak akan selamat loh dari Richard dan Richard akan membunuhnya dan Frieren akan gagal. Tapi Frieren terlihat tenang saja. Lalu selanjutnya, benar sekali, kali ini Richard tak menahan diri lagi dan akan langsung mengkick Lawene dan Kane dan habis-habisan menyerang mereka. Richard juga nggak nyangka kalau Denken bakal kalah. Untuk saat ini juga yang hanya bisa dilakukan cuma berlindung saja dan itu juga tak bakal bertahan sampai beberapa menit. BTW, soal penghalang ini sesuai yang dibahas Sensei dengan temannya yang tadi bahwa semalam ada orang yang menganalisa penghalang ini walau dirasa mustahil dan nggak bakal bisa untuk menghancurkannya. Tapi Frieren membuat sesuatu fenomena dan menunjukkan skillnya setelah menganalisa tentang sihir penghalang dari seri. Penyihir mana yang sanggup kalau lawannya itu seri ya kan? Tapi Frieren beda.
Ferreren pun melepaskan sihir penghancur itu. Tak hanya membuat Denken dan lainnya terkejut, Richard juga sedang heran dan bingung tentang situasi yang entar aja dia cari tahu kenapa penghalang ini bisa hancur. Dan kalian tahu endingnya, dengan air sebanyak ini, Kane tentu menjadi ratu di daratan ini. Kerjasama yang baik dengan Lau ini juga membuat Richard untuk sekarang menjadi tak berkutik dan harus menerima kekalahannya dengan mandi lumpur. Yamuensa. 勝てたみたいだね。撫でんの？ Dalam keadaan terpuruk ini, Denken masih belum menyerah dan menyuruh Laufen dan Richard untuk sudahi saja melawan Ferreren dan cari saja sisa-sisa pertarungan partai lain. Siapa tahu mereka ada stella itu dan kita harus berjuang sampai akhir. Dan juga waktu hanya sisa 1 jam lebih lagi untuk ujian pertama ini selesai. Kebetulan mereka menemukan party itu mendapatkan stel, namun satu anggotanya sudah mati. Walau syarat lolos untuk ujian 1 ini kurang, mereka tetap memegang dan menjaga stella itu. Dalam keadaan ini, negosiasi tentu tak akan berhasil. Dalam keadaan gini juga, duit bakal nggak mempan. Maka dari itu, jalan pintas sebagai laki-laki dan sisa tenaga yang tersisa adalah dengan cara baku hantam. Setelah semua yang didapatkan dan setelah perjuangan yang cukup penuh tantangan dilewati oleh macam-macam party, ujian pertama akhirnya selesai juga, mengingat waktu yang ditetapkan sudah berakhir. Yang menang dari ujian ini ada 6 party yang rata-rata 16 orang. Ujian kedua akan dimulai 3 hari lagi. Untuk lebih lanjut akan diinfokan atau diumumkan nanti. Jadi sekian dan bubar semua, pulang ke tempat masing-masing. Hus. 2人が試験に行ってからもうおられない。幸せすぎて怖いぜ。苦労してんだな、兄ちゃん。お、なんだ？寝てたでしょ。夜更かししたの。はい。他には？夜中にジュースも飲みました。Dengan ngambilnya friend ke part ke berapa gue lupa. Yang jelas Ferreren dan Stark harus bikin friend kembali tenang lagi. BTW Ferreren ada tempat makan yang enak saat dulu pernah madang bersama Himmel dan lainnya di kota ini. Stark sih bukan soalan itu ya. Itu kan 80 tahun yang lalu. Emang masih ada. Sudut pandang berpindah pada Richard yang selesai memperbaiki lampu milik nenek. Dan nenek sepertinya sudah mengenal Richard dari kecil deh. Ucapan terima kasih dan nenek memberikan semacam permen kapas. Richard mengatakan bahwa dia bukan anak-anak lagi, Nek. Nenek pun juga berkata, tapi aku masih menganggapmu anak-anak. Itu juga kesukaanmu kan? Ya udahlah, yo wes. Nenek-nenek emang gitu orang. Tak terduga juga karena mau ke dalam untuk istirahat dari habis gelut, Denken datang ditemani oleh Laufen. Denken mengajak Richard untuk makan bersama. Richard di lain itu heran kenapa Laufen udah kayak cucu Denken. Richard juga menolak berhubungan. Kita juga kan udah bukan party lagi dan kalian yang pergi saja sana. Denken pun bilang ada tempat makan enak yang pernah dikunjungi bersama istrinya dan dia mau ke sana. Richard diam sejenak dengan cerita itu dan ya udah deh dia ikut. Tapi terakhir ya, Denken pun bilang, dari awal kan gue ngajak tanpa ada kerugian sedikit pun. Hajimemashite da ne. Di lain tempat kita dilihatkan Ubel yang sudah menemukan Len yang dari tadi dia mencarinya. Len bilang agar jangan ikutin dia. Tapi Ubel di situ tetap mengikuti, entah tertarik atau apa. Yang jelas, Len tidak lari dan mau mengobrol dengan Ubel. Lari juga kata Ubel dia bakal ngebunuhnya. Len membuat obrolan dengan bertanya, lu kalau ngebunuh orang kayak nggak kerasa ya? Lalu kenapa ketika ada kesempatan Ubel tak membunuh Warbel saat itu? Kata Ubel setelah diam sejenak, dia hanya benar-benar iba. Maka dari itu juga Ubel menggunakan sihir Warbel yang sudah dia copy setelah syaratnya dengan iba kepada penyihir itu. Mirip Kakashi anjay. Dari dulu Ubel sudah begini, dengan iba dengan lawannya ketika ada kesempatan untuk membunuhnya, maka dia mendapatkan sihir lawannya itu. Walau menurut Len, Ubel hanya menggunakan tanpa tahu dasarnya. Alasan Ubel memojokkan Len juga karena dia ingin tahu apa yang Len jalani hingga bisa mengkloni dirinya dengan sempurna. Jadi Ubel sepertinya tertarik dengan Len. Mungkin lebih tepatnya dengan sihirnya. Ubel tertarik, makanya dia ikutin terus tuh. Dalam keadaan itu Len hanya bisa berkata kalau mau bunuh dia sekarang gak masalah. Dengan itu juga kau tidak akan dapat apa-apa. Dan dari situ juga Ubel makin jadi tertarik dengan Len. Sedikit sikap Len yang Ubel tahu. Semakin Ubel mau tahu lagi lebih banyak. Waduh, gue jadi menanti kisah mereka selanjutnya. Kopel banget. ここはこの町で一番うまい店だ。ここだ。
Saat masuk ke kedai itu, Denken melihat Fereren, tapi mereka terlihat senang-senang. Niat awal kita juga kesini kan untuk makan, jadi kita lagi damai dengan niat yang sama. Fereren juga memesan banyak daging, serek dengan telur omelet, dan Fren yang agar gak ngambek lagi, memesan banyak dessert yang enak-enak. Biar Fereren yang traktir dengan duit tabungannya yang tinggal sebiji sahui. Ketika di masa lalu, tepatnya 80 tahun silam, grup pahlawan yang berhasil mengalahkan Raja Iblis dan makan bersama di kedai ini di masa depan Fereren sekarang. Himmel sempat bertanya pada Fereren, kenapa begitu banyak makan? Fereren berkata, makan ini di sini enak. Jadi aku mau makannya dengan puas karena sesuatu saat jika pesan lagi pada suatu saat rasanya akan berubah. Kepala kedai pun berkata, dia akan menjaga cita rasanya kok. Mau itu sampai 100 tahun yang akan datang atau lebih, akan tetap dia jaga. Fereren merasa itu menarik. Himmel juga meminta permohonan agar cita rasanya sama di masa depan. Dengan itu, pemilik kedai berjanji akan melaksanakan tugas ini. Setelah tepatnya pada waktu Fereren sekarang, Fereren agak kecewa karena rasanya berubah. Yang lainnya bilang ini makanan yang sangat dan benar-benar enak. Fereren bilang kan tadi rasanya cuma berubah. Tapi Fereren kembali mengatakan ini berubah karena ini jadi lebih enak dari terakhir kali dia makan. Setelah selesai makan-makannya, mereka pun pulang dengan Fren kembali sangat makin kelihatan gemuknya. あのおじいさん誰？知らない人。シュタルクって変な人に好かれるよね。ちょっといい？力を借りたいんだけれども。私だったのに寝坊しちゃったから。ものことだろ持って爆発するタイプなんだよ。う。爆発したらどうなるんだ？ Di lain sisi dari atas perumahan, Kane melihat Warbel dan Sharf entah gabut atau apa. Mereka terlihat sedang mencari pejuang. Lawine juga mulai datang pada Kane. Sangat tak terduga, Lawine habis dibeliin baju sama abang-abangnya yang baru balik dari ibu kota. Yang juga ternyata Lawine dari keluarga bangsawan ya guys ya. Kane mulai menggoda Lawine dengan kalau gitu biar saya yang mendampingi Anda. Tapi yang Kane dapatkan, Lawine dan Kane juga kebetulan bertemu dengan Fereren yang lagi redahin ngambek Fren di toko ya. Berpas-pasan juga mereka mau ke penginapan Fereren. BTW, Fren ngambek lagi tadi kan. Jadi sekalian aja bareng ke sana. Stark bertanya, mereka siapa? Fereren menjawab, itu rekan satu partai ujian kemarin. Kane dan Lawine juga bilang kalau Fereren udah banyak membantu. Bisa dibilang seperti guru. Fereren merasa soalnya sering berantem sih. Tak terduga, Wirbel dan Sharf muncul yang dari tadi mencari pejuang akhirnya memutuskan Stark untuk ikut sebentar ke misi membasmi monster kuat yang merusak panen. Jadi mereka butuh garda depan. Melihat Stark yang tampak boleh juga, Warbel minta izin sama Fren. Kita kan pernah ketemu, jadi aku pinjam temanmu sebentar boleh ya? Fren pun berkata, silahkan, asal jangan minjem 100. 連れてかれちゃったけどいいの？大丈夫でしょう。害が全くありませんでした。 Setelah sampai di penginapan, Kane dan Lawine memberikan kue pada Fereren tanda terima kasihnya. Walau Fereren merasa dia nggak bantu apa-apa lagi. Menurut Lawine dan Kane, Fereren sudah banyak membantu kok, hingga mereka bisa lolos ke ujian 2 nanti. Fereren dengan kejadian ini ingat saat dulu bersama Himmel dan lainnya. Himmel saat dulu memang sangat suka sekali membantu orang lain. Fereren bertanya kenapa dan apa alasan melakukan itu. Himmel berkata itu hanya keinginanku dan hal kecil ini aku ingin orang bisa terus ingat denganku. Fereren bertanya dengan cara, Himmel menjawab, simple, ubah saja hidup orang itu. Karena dari semua itu hidup berarti jika kita diingat orang. Dan itu terjadi pada Fereren saat ini. Dia merasa seperti nggak banyak membantu, tapi Lawine dan Kane merasakan dampak perubahan yang besar dari sebab itu. 次の試験の通知ですね。試験官は前世か。ついてねえな。いずれも合格者は0人だ。 Pengumuman selanjutnya pun telah tiba dan semua peserta yang sudah lulus mendapatkan pengumuman tempat, pengawas ujian dan kapan hari mainnya dari burung yang mengantarkan surat ini. Lawine bilang, ini gawat, pengawas ujian kedua ini sensei lagi. Soalnya 4 kali ujian yang diawasi, semua tak pernah lolos. Di lain tempat juga kita dibuat heran, sensei mengatakan dia cinta damai dan semuanya akan tenang di dalam caranya yang menguasai ujian ini. Tapi kenapa begitu seperti mengerikan? Saksikan saja untuk selanjutnya ya guys ya. Dan untuk episode kali ini sampai sini saja dulu ya guys ya. Mungkin segitu aja, besok kita lanjut lagi. Animenya juga udah tamat ya guys ya. Gua rasa season 2 nya bakal ada deh. Soalnya melihat ada episode yang bilang perjalanan ke Ende berlanjut. I don't know, semoga saja ada ya. Itu hanya harapan terpupuk.
Dan segitu aja ya guys ya. Jangan lupa support ya guys ya. Boleh like-nya juga ya. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kasih request apa lagi nih untuk pembahasan anime Legend Survivor favorit serta rekomendasi yang ada di dunia gitu. Jadi jangan lupa ngopi. Semoga enjoy this video. Semoga suka dan terhibur. Sekian, dadah.